Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2D1 dari kelompok 2. Perkenalkan, Nama saya Dia Sedivia. nama saya Lucida Desarofika. Nama saya Fania Aulia Wahyudi. Nama saya Wildan Yusuf. Kami akan melakukan pengamatan morfologi tanaman yang berlokasi di Taman BSD 2. Beberapa tanaman diantaranya yaitu Tumbuhan pertama adalah Kamboja, yang memiliki akar tunggang yang menancap kuat ke dalam tanah dan memiliki banyak cabar akar lateral yang berfungsi menyerap air dan unsur hara serta menopang tanaman. Batang tanamannya terlihat tebal berwarna coklat, keabuan mengandung getah putih, permukaannya licin, mudah patah jika sudah tua, batangnya memiliki banyak cabang, tumbuh menyebar, dan tidak terlalu tinggi. Kemudian daun, bentuknya lonjong, bagian ujungnya meruncing, permukaan halus berwarna hijau tua dengan tulang daun menyirip. Daunnya tumbuh secara berkelompok di ujung batang. Bunga Kamboja berwarna kuning berbentuk trompet memiliki 5 helai mahkota yang ciri khas Kamboja akan menggugurkan daunnya saat suhu dingin pada musim kemarau. Ini merupakan cara beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kurang ideal untuk pertumbuhan daun. Namun, pohon Kamboja tetap hidup dan tetap berbunga. Akar singkong termasuk akar tunggang yang mengalami penebalan menjadi akar umbi. Akar berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan berupa pati. Batang berbentuk bulat, silindris, dan berkayu. Terdapat ruas-ruas nodus tempat tumbuhnya daun atau tunas. Daun bentuknya menjari palmatifid, terdiri dari 5-9 anak daun, warna daun hijau tua di permukaan atas dan lebih muda di bawah, serta memiliki tangkai daun yang panjang. Tanaman selanjutnya yaitu petai Cina. Sistem perakaran pada petai Cina termasuk pada akar tunggang yang memiliki banyak akar lateral. Pada bagian batang, terlihat batangnya berkayu, silindris, berwarna coklat sedikit keabu-abuan, dan memiliki cabang yang banyak. Kulit batangnya halus saat muda dan agak kasar saat tua. Pada bagian daun yang dapat kita amati, jenis daun yang terlihat yaitu termasuk daun majemuk menyirip ganda dengan bentuk yang kecil-kecil dan banyak. Warna daunnya hijau muda sampai hijau tua yang terlihat bulat seperti bola kecil atau kapitulum, tersusun dalam tandan dan terlihat bunganya warna putih kekuningan. Bagian bunga pada tanaman petai Cina hanya sedikit. Selanjutnya pada bagian buah. Bagian buah petai Cina berbentuk polong pipih panjang, berwarna hijau saat muda dan coklat saat tua. Tanaman selanjutnya yang kita temui yaitu tanaman soka. Akar tanaman soka termasuk akar serabut yang menyebar dangkal di permukaan tanah. Batangnya berkayu, berbentuk silindris, bercabang banyak, berwarna coklat kehijauan saat muda. Bagian daunnya tersusun berseling atau berhadapan dengan bentuk oval lonjong yang ujungnya meruncing. Warna daunnya hijau tua mengkilap, permukaan daunnya halus dengan tepi daun terlihat rata dan tulang daun yang menyirip. Bagian bunga soka termasuk bunga majemuk dan berbentuk payung datar atau simos umbel. Warna bunganya merah mencolok. Pada masing-masing bunga kecil berbentuk tabung dengan 4 mahkota menyebar di ujung. Bunga ini tumbuh berkelompok di ujung batang. Wanginya memerbak dan menarik serangga untuk penyimpanan. Bagian buah tanaman soka terlihat kecil berbentuk bulat telur, berwarna hitam saat masak, yang mengandung biji kecil dan keras di dalamnya. Ciri khas tanaman ini termasuk tanaman hias yang populer terdapat di pekarangan rumah atau sebagai pagar hidup. Talas Belitung. Akar tanaman talas Belitung memiliki sistem perakaran serabut, yaitu akar-akar halus yang tumbuh dari pangkal batang dan menyebar ke segala arah di sekitar permukaan tanah.
akar serabut ini tumbuh dan berfungsi utama sebagai penyerap air dan unsur hara. Umbi talas belitung berukuran sedang hingga besar, berbentuk bulat lonjong atau silindris, dan memiliki kulit luar berwarna coklat kehitaman dengan tekstur kasar. Daging umbi berwarna putih, kekuningan, atau krem pucat, tergantung varietas dan merupakan bagian yang dikonsumsi. Bagi umbi ini tumbuh di bawah permukaan tanah dan merupakan hasil pembesaran jaringan akar bawah, bukan batang sejati. Batang ini berbentuk dari pelepah-pelepah daun yang saling melilit rapat dan tumbuh tegak dari bagian pangkal umbi. Warna batang ini biasanya hijau keunguan atau hijau muda, tergantung varietas dan umur tanaman. Akar tanaman gleteng memiliki sistem akar tunggang dengan banyak cabang akar lateral yang menyebar ke berbagai arah. Akar tunggangnya tumbuh melekat pada tanah. Selain itu, akar lateral dari ruas batang menyentuh tanah juga dapat tumbuh menjadi akar baru, memungkinkan tanaman ini menyebar dengan cepat. Kemampuan inilah menjadikan Tridacea procumbens sebagai tanaman yang agresif dalam mendominasi area terbuka. Batang tanaman gleteng bersifat menjalar dan berburu halus. Batangnya kecil berwarna hijau hingga kecoklatan. Daun memiliki warna hijau tua di bagian atas dan hijau muda di bagian bawah. Daun juga memiliki tangkai daun pendek, dan di bagian ketiak daun seringkali muncul tunas atau cabang baru. Struktur daun ini sangat efektif untuk mendukung proses fotosintesis dan pertumbuhan cepat tanaman. Bunga gleteng merupakan bunga majemuk yang tersusun dalam perbungaan bertipe capitulum atau bunga bongkol. Akar dari tanaman bambu memiliki sistem akar serabut yang berkembang dari pangkal batang bawah tanah. Akar ini bersifat menyebar dan berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Selanjutnya itu batang. Batang bambu disebut juga buluh atau rebung. Ketika masih muda, batangnya berkayu, keras, berongga, dan berbuku-buku. Selanjutnya itu daun. Daun bambu termasuk jenis daun tunggal, berbentuk pita, memanjang, dengan ujung runcing, dan tepi halus atau sedikit kasar. Kisah memiliki akar tunggang yang kuat dan mampu menjalar luas ke samping. Tanaman ini memiliki batang berbentuk bulat, memanjang, berkayu, berwarna hijau hingga kecoklatan, dan memiliki tekstur halus saat muda, namun menjadi lebih keras dan berkayu seiring pertumbuhan. Batang markisa tumbuh secara menjalar dengan bantuan sulur yang muncul dari ketiak daun untuk menempel dan merambat pada penyataan di sekitarnya. Pada daun markisa bersifat tunggal, namun memiliki bentuk menjari, daunnya berwarna hijau mengkilap, tepinya bergerigi halus, dan tersusun secara berseling di batang. Bandotan, tanaman ini memiliki akar serabut yang tumbuh dangkal di permukaan tanah. Akar ini menyokong batang yang relatif kecil dan tidak berkayu. Batangnya berbentuk bulat, berwarna hijau atau keunguan, berbulu halus. Batang bandotan bercabang banyak dan memiliki ruas-ruas yang jelas. Daun bandotan bersifat tunggal, berbentuk oval, dengan ujung runcing dan pangkal tumpul. Pada daun memiliki tepi bergerigi dan permukaannya berbulu halus. Bunga-bunga kecil ini berwarna ungu, kebiruan, putih, atau merah muda tergantung varietas. Setiap kepala bunga tersusun bunga. Tapang. Tanaman ini memiliki akar tunggang yang besar dan kuat, didukung oleh akar lateral yang menyebar luas serta akar papat di bagian pangkal batang untuk membantu menopang pohon besar tersebut. Sistem perakarannya memungkinkan ketapang tumbuh baik di tanah berpasir maupun di daerah pesisir. Batang ketapang tumbuh tegak berkayu dan dapat mencapai tinggi 10-25 meter. Permukaan batangnya kasar, berwarna coklat keabu-abuan dan kadang terkelupas. Struktur percabangan bertingkat horizontal atau mendatar seperti susunan payung, membentuk tajud yang melebar. Pola percabangan ini memberi keteduhan